When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah semantik, dengan hormat saya sebutkan namanya Ibu Dr. Ulinsa M. Hum. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Rimi, stambuk A 1111814042, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tadulako. Baik, pada kesempatan kali ini saya menjelaskan terkait dengan mata kuliah semantik, di mana mata kuliah semantik ini memiliki bobot 2 SKS. Mengapa kita harus mempelajari mata kuliah semantik? Karena setiap Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia wajib mempelajari mata kuliah semantik ini karena bertujuan untuk membedakan sebuah makna di dalam sebuah kata, frase, maupun kalimat, bahkan sebuah wacana. Ada 6 sub pokok materi yang kita bahas pada video kali ini, yakni yang pertama tentang berbicara tentang relasi makna dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua tentang makna dan semantik, dan yang ketiga perubahan makna dan semantik, dan seterusnya. Kita beranjak kepada materi yang pertama, yakni makna dan semantik. Ada 3 kegiatan belajar dalam makna dan semantik. Kegiatan belajar yang pertama adalah semantik, yang kedua adalah hakikat makna, dan yang ketiga adalah ragam makna. Dari ketiga ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Yang pertama yakni semantik. Yang pertama adalah semantik. Ada 2 pelajaran untuk mempelajari sebuah makna dalam makna, yakni yang pertama semantik itu sendiri dan semiotik. Dalam semantik kita mempelajari semua tataran bahasa, lambang bunyi dan tanda, kecuali fonetik dan fonemik, karena tidak memiliki arti makna meskipun fonem sangat berarti di sebuah kata. Yang kedua adalah hakikat makna. Untuk lebih mendalami sebuah makna, tentunya kita harus mengetahui apa sih hakikat makna yang sebenarnya. Tentunya ada 3 faktor pendekatan yang harus kita ketahui bersama, yakni faktor yang pertama adalah faktor pendekatan secara konseptual, yang kedua faktor pendekatan secara kompetensial, dan yang terakhir faktor pendekatan secara operasional. Dari ketiga ini saya akan menjelaskan satu persatu, yakni yang pertama faktor pendekatan secara konseptual, yakni adalah ia menyatakan kata ataupun leksem secara inheren, yakni sebuah gagasan, ide, pokok, ataupun sejenisnya. Yang kedua adalah faktor pendekatan secara komponensial, yakni ia menyatakan leksem ataupun kata secara menyeluruh, artinya secara keseluruhan ia harus jelaskan ataupun menyatakan kata ataupun leksem tersebut. Dan yang terakhir adalah faktor pendekatan secara operasional, yakni ia menyatakan sebuah kata ataupun leksem di dalam sebuah bentuk konteks kalimat sehingga ia dapat mudah dipahami dan dimengerti. Inilah ketiga faktor yang harus kita ketahui bersama untuk lebih mendalami apa sih hakikat makna itu sendiri. Dan yang kegiatan belajar yang ketiga yakni adalah ragam makna. Berbicara tentang ragam makna bukan hanya kita berbicara tentang gramatikal, leksikal, denotatif, dan konotatif, tetapi begitu banyak ragam makna yang harus kita ketahui bersama, yakni ada juga salah satunya adalah yakni ferensial, non-ferensial, makna luas, makna sempit, makna halus, dan makna kasar. Itu semua harus kita ketahui bersama. Baik, kita beranjak ke materi yang kedua, yakni relasi makna dalam bahasa Indonesia. Ada 3 bagian di dalam relasi makna dalam bahasa Indonesia, yakni berbicara tentang antonim dan sinonim, yang kedua adalah polisemi dan homonim, dan bagian yang ketiga adalah berbicara tentang hiponim dan ambiguitas. Saya akan menjelaskan satu persatu, yakni yang pertama sinonim. Sinonim berasal dari bahasa Yunani yang berarti adalah nama dan dengan. Artinya kita ketahui bersama bahwa sinonim adalah sebuah persamaan kata, tetapi yang perlu kita garis bawahi bersama adalah 2 buah kata sinonim tidak memiliki arti yang sama persis. Saya akan memberikan contoh, yakni seperti kata wanita dan kata perempuan. Kapan kita menggunakan kata wanita dan kapan kita menggunakan kata perempuan? Dan seperti kita ketahui bahwa sifat sosialitas kita di masyarakat Indonesia tentu lebih banyak menggunakan kata perempuan.
di lingkungan masyarakatnya ketimbang kata wanita. Mengapa? Karena kata wanita bersifat formal ataupun bersifat lebih resmi ketimbang kata perempuan. Seperti contohnya ketika seorang laki-laki marah kepada seorang perempuan, dia mengucapkan dasar kau perempuan, bukan dia mengucapkan dasar kau wanita, karena wanita itu bersifat resmi. Dan contoh dari kata wanita yakni ia menggunakan nama-nama resmi seperti gedung wanita dan lain sebagainya. Kita beranjak kepada antonim, dan kita ketahui bersama bahwa antonim itu adalah lawan kata. Seperti contoh kata lawan sedih, gembira, menangis, tertawa, dan lain sebagainya. Kita masuk kepada bagian yang kedua, yakni ambiguitas dan hiponim. Dan bagian yang terakhir adalah homonim dan hiponis. Baik, kita masuk kepada materi yang ketiga, yakni adalah jenis dan faktor perubahan makna. Ada dua pembahasan di dalam jenis dan faktor perubahan makna, yakni adalah perubahan makna ataupun faktor-faktor penyebab perubahan makna. Ada yang namanya faktor linguistik, dan faktor yang kedua adalah faktor non-linguistik. Apa yang membedakan faktor linguistik dan faktor non-linguistik? Yang membedakan hal tersebut adalah kalau faktor linguistik artinya faktor itu terjadi perubahan di dalam bahasa itu sendiri, yang terjadi secara internal di dalam bahasa itu sendiri. Artinya adanya kekeliruan-kekeliruan yang terjadi seperti di dalam afiksasi atau imbuhan dan komposisi. Dan faktor yang kedua terjadi karena faktor non-linguistik, artinya faktor yang terjadi di luar dari bahasa itu sendiri, artinya eksternal. Salah satunya seperti pengaruh teknologi dan lingkungan, pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor budaya, sosial, dan lain sebagainya. Dan kita masuk kepada bagian yang kedua, yakni jenis-jenis dari perubahan makna. Ada 4, yakni perluasan makna, penyempitan makna, penghalusan makna, dan pengkasaran makna. Dari keempat makna ini dapat kita yang tadinya dari penyempitan makna dapat kita menjadikannya luas. Begitu juga sebaliknya, dari luasnya suatu makna dapat kita menjadikannya menjadi sempit. Begitu juga kasar dan halus, kita dapat mengubahnya menjadi lebih baik lagi. Baik, kita beranjak ke materi yang selanjutnya, yakni ungkapan dalam bahasa Indonesia. Ada 3 bagian yang saya akan jelaskan pada penggunaan dalam bahasa Indonesia ini, yakni yang pertama adalah hakikat ungkapan, yang kedua adalah bentuk ungkapan, dan yang ketiga adalah penggunaan ungkapan. Yang pertama, hakikat ungkapan adalah setiap orang wajib memiliki retorika dalam setiap menyampaikan atau dalam setiap berbicara dengan seseorang. Tentunya retorika itu sangat penting, yakni untuk mempengaruhi setiap lawan bicara kita. Yang kedua adalah bentuk ungkapan. Bentuk ungkapan itu terdapat 3, yakni frase, kalimat, wacana, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah penggunaan ungkapan. Tidak semua orang dapat berbicara dengan fasih. Tidak semua orang dapat berbicara dengan lancar di depan umum. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada orang yang memanfaatkan tulisannya dengan menulis novel, cerpen, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga orang yang memiliki kreativitas ataupun memiliki kelebihan yang pandai berbicara, memiliki retorika luar biasa, yang pandai berbicara di depan umum. Ada yang ceramah, ada yang dalam bentuk khutbah, ada yang bentuk dalam berpidato. Jadi ungkapan ataupun penggunaan bentuk ungkapan di dalam bahasa Indonesia sangat beragam. Ada yang namanya seperti retorika, itu seperti ceramah, khutbah, itu dalam bentuk realisasi secara menyeluruh. Sedangkan ada juga orang yang memanfaatkan media tulisan atau media cetak seperti menulis novel, menulis koran, ataupun menulis buku. Baik, kita beranjak ke materi yang terakhir, yakni makna dan penggunaannya dalam bahasa Indonesia. Ada 3 bagian yang saya akan jelaskan pada
materi kali ini, yakni adalah makna dan diksi. Tentunya kita tahu bahwa diksi adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dimana ia mampu mengeluarkan setiap kata demi kata yang sangat mempengaruhi seseorang, ataupun orang sangat tertarik mendengarkan ketika ia berbicara. Kenapa? Karena setiap diksi yang ia lontarkan, yang ia keluarkan sangat menarik perhatian bagi seorang yang mendengarkan yang ia ucapkan. Yang kedua adalah makna dan gaya bahasa. Tentunya gaya bahasa di sini ada begitu sangat banyak. Ada yang namanya ironi, ada metafora dan lain sebagainya. Tentunya gaya bahasa ini sangat bermanfaat bagi para penulis yang memanfaatkan karyanya dalam bentuk novel, cerpen dan sebagainya. Karena ketika mereka menggunakan gaya bahasa, tentunya para pembaca sangat tertarik membaca karena sangat mempengaruhi perasaan si pembaca tersebut ketika sedih, ketika marah, ketika emosi. Gaya bahasalah yang sangat bermain pada saat di proses itu. Dan yang terakhir adalah makna dan kesantunan. Kesantunan di sini terbagi atas dua, yakni kesantunan terhadap kepercayaan dan kedua adalah kesantunan terhadap sosial. Ya, tentunya kita tahu kata santun adalah setiap kata-kata yang ketika diucapkan dapat menyegarkan hati dan telinga kita. Lain juga dengan kata tabu, bahkan kata tabu tersebut dapat membuat telinga kita panas, ataupun kata-kata yang sangat tidak wajar untuk diucapkan di lingkungan masyarakat. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang saya hormati Ibu Dr. Unisa Imhum selaku dosen pengampu mata kuliah semantik. Terima kasih banyak atas tugas yang telah Ibu berikan. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.